Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali di hari ini pertemuan ke-16. Kita melanjutkan kajian kitab Syarh Qatrun Nada karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Di hari ini kita masuk kepada pembahasan alat-alat yang menasab fi'il mudhari. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala aslun wa yunsabu bilan lan nabroha. Dan dia dinasab dengan lan. Itu kemarin kan sudah lewat. Kemarin pembahasannya yurfa'ul mudhari khalian min nasibin wa jazimin. Ini sambungannya. Fi'il mudhari itu di rafa ketika dalam keadaan kosong dari penasab dan penjazim. Ketika kosong dari penasab dan penjazim. Sekarang lanjutan matannya. Wa yunsabu bilan. Dan dinasab dengan apa? Lan. Dinasab dengan lan. Contohnya lan nabroha. Sangat mudah sekali. Syarah. Laman qada al-kalamu ala al-halati allati yurfa'u fiha al-mudhari'u. Tatkala selesai dari berbicara tentang keadaan yang fi'il mudhari dirofa padanya. Sanna bil kalami alal halati allati yunsabu fiha. Maka beliau menyebutkan yang kedua atau mengurutkan yang kedua dengan berbicara terhadap keadaan yang dia dinasab padanya. Wa dzalika idza dakhala alaihi harfun min hurufin arba'ah. Masya Allah. Ini apabila masuk padanya salah satu dari 4 huruf. Kalau kita belajar miftah berarti ini dari awal. Dari miftah sampai sekarang ini masih dikatakan 4 huruf alat penasab. Tapi kalau kita belajar matan jurumiyah, kita akan dapatkan 10. Yang disebutkan oleh Ibn Ajurum. Iya. Ini belum katakan 4. Wahya lan wa kai wa idan wa an. Itu lan, kai, idan dan an. Wa bada' bil kalami ala lan. Belum mulai berbicara tentang lan. Belum berbicara dengan lan. Li'annaha mulazamatun lin nasbi, karena dia selalu dinasab, selalu menasab. Beda kalau an kadang dia mukhaffafa minas tsaqila, ya kan? Berarti kadang menasab, kadang juga tidak. Ya, tapi lan selalu dia sebagai penasab fi'il mudhari. Tidak ada lan yang keluar dari keadaannya ini. Bikhilafil bawaki, berbeda dengan sisanya 3 itu. Wa khatama bil kalam ala an litulil kalami alaiha. Dan belum menutup pembicaraan dengan an karena panjangnya pembicaraan terhadapnya. Karena an ini bisa menasab dengan dirinya dan bisa menasab dengan bisa menasab dalam keadaan zahir, nampak, terlafatkan, bisa juga menasab dalam keadaan apa dia? Mudmarah, disembunyikan. Paham kan? Nah, jadi panjang dia pembicaraannya. Makanya dia diakhirkan. Dia diakhirkan. Itu sisi ijtihad. Sebagai ulama bahasa, dia di depan. Karena dia asal penasab adalah apa? An. Ini berbeda-beda seorang memandang dalam menyusun sesuatu. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Walan harpun yufidun nafi wal istiqbal bil ittifaq.
Perhatian sekarang, pembahasan sudah luas. Biar ada perselisihannya disebutkan seperti biasa. Lan ini harfun yufidun nafi wal istiqbal. Lan ini huruf yang memberikan faedah penafian. Maknanya tidak. Wal istiqbal, dan memberikan makna akan datang. Jadi kalau ada lan, itu tidak bermakna lampau fi'il mudhari'nya. Tapi bermakna apa? Istiqbal. Fi'il mudhari' juga tidak bermakna hal kalau ada lan. Tapi dia bermakna apa? Istiqbal. Kan fi'il mudhari' kan bisa berapa maknanya? 2. Yaitu al-hal wal istiqbal. Tapi kalau ada lan, maka maknanya apa? Untuk istiqbal. Tapi perhatian sebentar yang belum katakan. Yang antum harus perhatikan. Karena setelahnya itu dalam bab akidah. Terkait dengan memahami ayat juga, hadis juga. Wala yaqtadi ta'bidan, tapi tidak mengharuskan selama-lamanya. Artinya dia memang menafikan akan. Paham? Ya akan datang, tapi tidak selama-lamanya. Ketika antum bilang lan akula, saya tidak akan makan, berarti bukan selama-lamanya antum tidak akan makan. Paham kan? Iya, khilafan liz-Zamakhsyari, berbeda dengan Zamakhsyari, karena Zamakhsyari mengatakan ta'bidan, ya sesuai dengan pemikiran Zamakhsyari. Zamakhsyari kan ahli kalam, Mu'tazilah. Mu'tazilah menganggap bahwa Allah tidak akan dilihat selama-lamanya. Kan ada ayat lan taroni, kamu tidak akan melihatku, pakai lan. Jadi menurut dia selama-lamanya, tidak di dunia, tidak di akhirat. Tapi pendapat Ahlus Sunnah dan ini yang benar, tentunya sesuai dengan hadits Nabi SAW. Ayat itu tidak salah. Allah katakan kamu tidak akan melihatku. Paham kan? Tapi tidak selama-lamanya, nanti akan dilihat di akhirat. Nanti akan dilihat di mana? Di akhirat. Iya, karena di hadis lain, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar lailatal badar. Sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Berarti kan di ayat tidak akan dilihat, di hadis akan melihat. Tinggal dikompromikan. Lan nafi istiqbal lalit ta'bid. Menafikan yang akan datang tapi tidak selama-lamanya. Ini harus diperhatikan. Berbeda dengan Zamakhsyari fi an mujadhihi. Iya. Wala ta'kidan. Terus juga diperhatikan ini. Cuman ini tidak terlalu bermasalah. Cuman menyelisih juga Zamakhsyari. Tidak bermakna ta'kid. Paham? Tidak bermakna menguatkan. Tidak diterjemahkan sungguh. Khilafan lahu. Sama juga. Berbeda dengannya. Maksudnya Zamakhsyari. Fi kasyafi. Di dalam kasyafnya. Maksudnya kitabnya Zamakhsyari. Dia punya kitab Al-Kasyaf. Fi tafsiril Quran. Dia punya kitab tafsir Quran. Judulnya Al-Kasyaf. Yaitu itu. Dia maksudkan menyingkap makna Quran. Tapi itu adalah menyingkap kesesatan dari Zamakhsyari. Mu'tazilah. Bal qaulika lan akuma. Bahkan ucapan antum lan akuma. Apa artinya ini? Muhtamilun li an turida bidzalika annaka la takumu abada. Berihtimal kemungkinan bahwa kamu inginkan adalah tidak akan berdiri selama-lamanya. Wa annaka la takumu fi ba'di azminatil mustaqbal. Itu dua. Atau bisa saja yang antum inginkan adalah tidak akan berdiri di sebagian waktu yang akan datang. Antum paham ini? Iya, ketika antum bilang lan akum, bisa saja. Seterusnya bisa juga apa? Sebagian waktu yang akan datang. Artinya tidak mengharuskan selama-lamanya. Tidak mengharuskan selama-lamanya. Wa huwa muwafiqun liqaulika la akum. Dia sama, mirip dengan ucapan antum la akum fi adami ifadati ta'kid.
dalam hal tidak memberikan faedah, ta'kid, penguat. Kemudian selanjutnya kata beliau wala taqa'ulan lid-du'a. Kemudian lan biasanya tidak terletak untuk doa. Ketika antum menggunakan lan biasanya tidak dipakai untuk doa. Lafaz-lafaz doa tidak menggunakan apa? Lan kalau bermakna nafi. Khilafan li Ibnu Sarraj, berbeda dengan Ibnu Sarraj. Ya, karena dia mengatakan boleh lan dipakai untuk berdoa. Wala hujjata lahu fi mastadalla bihi min qouli ta'ala. Tidak ada hujjah baginya kata Ibnu Hisham. Maksudnya Ibnu Sarraj berhujjah dengan ini. Tapi Ibnu Hisham bantah dari awal. Tidak ada hujjah baginya pada apa yang dia gunakan untuk berdalil min qoulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Lihat. Falan akuna, maka saya tidak akan menjadi dhahiran, penolong, lil mujrimin, untuk orang-orang mujrim. Kata Ibnu Sarraj ini doa. Kata Ibnu Sarraj ini adalah apa? Doa. Menggunakan lan. Dia bilang mudda'iyan, dia mengaku anna ma'nahu faj'alni la akun. Jadikanlah saya la akun, tidak menjadi penolong bagi orang-orang yang mujrim. Paham kan? Itu katanya. Li'imkani hamliha ala nafil mahdha. Iya. Karena di sini mungkin ayat ini dibawa ke penafian mahdha, penafian murni, bukan doa. Paham? Kalau kita katakan doa, itu kalau tidak ada jalan keluarnya untuk diarahkan ke makna lain. Tapi ini lan bisa diarahkan ke penafian mahdha, bukan doa. Bisa saja maknanya Rabbi bima an'amta alai, bima an'amta alai, Rabbku dengan sebab engkau telah memberikan nikmat kepadaku, maka saya tidak akan menjadi penolong orang-orang mujrim. Penafian biasa, bukan berdoa. Bukan apa? Bukan berdoa. Wa yakunu dzalika muahadatan minhu, dan hal itu menjadi janji darinya. Ketika Allah beri nikmat, maka dia berjanji tidak akan menolong orang-orang yang zalim. Dipahami ini kan? Jadi bukan dia berdoa, tapi apa? Dia berjanji. Dia berjanji. Ini yang disebutkan. Wa annahu muahadatan minhu lillahi subhanahu wa ta'ala, menjadi janji atas darinya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, annahu la yudhahiru mujriman, bahwasanya dia tidak akan menolong orang-orang mujrim, jazaan ditilkan nikmati, sebagai balasan untuk nikmat yang Allah berikan kepadanya, allati an'ama biha alaih, yang Allah berikan nikmat kepadanya. Walahiyam, selesai titik. Walahiyam murakkabatun min la an wa an, dia tidak pula terdiri dari la dan an. Karena sebagiannya ada mengatakan lan ini dari la sama an. Paham kan? Asalnya maksudnya. Asalnya. Kata Ibnu Hisham, wala hiya murakkabah min la wa an. Bukan pula dia yang berasal dari la dan an. Bukan. Iya. Fahudifat al-hamzah tafifan. Yaitu dengan cerita dihilangkan hamzanya karena diringankan. Wal alif lil tiqa'is sakinain. Jadi kan la'an, dihilangkan hamzanya untuk meringankan menjadi lan. Kemudian wal alifu, kemudian dihilangkan alifnya lil tiqa'is sakinain karena ketemu dua sukun. Jadinya lan. Kan ketemu alif sama nun. Jadi ujungnya lan. Bukan asalnya itu. Khilafan lil khalil, berbeda dengan al khalil, yaitu dia katakan seperti itu. Al khalil itu Ahmad
Al-Farahidi, Abu Abdurrahman, termasuk imam dari imam bahasa. Ia bahkan dialah pencetus ilmu al-arud. Ini Al-Khalil. Iya. Jadi dia mengatakan lan ini asalnya la'an. Paham kan? Tapi Ibn Hisham katakan bukan. Bukan asalnya seperti itu. Wala asluha la. Karena ada juga yang berpendapat asalnya adalah la. Karena semakna dengannya. Terus kenapa jadi lan? Yaitu fa'ubdilatil alifununa. Asalnya la, kemudian alifnya diganti menjadi apa? Nun. Alifnya diganti menjadi nun, jadinya apa? Lan. Iya, khilafan lil farra, berbeda dengan al-farra. Jadi al-farra yang mengatakan lan asalnya adalah apa? La. Tapi tidak. Iya. Ini memang sudah aslinya lan. Iya kan? Sudah aslinya apa? Lan, sebagaimana lam aslinya lam. Bukan la kemudian mim pengganti dari alif. Bukan. Ini memang aslinya sudah seperti itu. Jelas pembahasan ini? Jelas ya? Selesai untuk lan. Pengetahuan terhadap lan inilah pembahasannya. Dari sisi makna perhatikan tadi. Dari sisi asal perhatikan pembahasan tadi. Itu penting. Jadi suatu saat antum dapat ada yang mengatakan lan asalnya la. Berarti antum sudah tahu yang berpendapat al-farra. Kalau antum dapat lan aslinya la'an. Itu pendapatnya Al-Khalil. Tentang dia. Iya. Selesai. Kemudian berikutnya. Wabikai al-masdariyata. Dan dia dinasab. Itu fil mudhari. Ini sambungan dari atof ke lan. Dan dia dinasab dengan kai al-masdariyah. Disebut kai al-masdariyah. Karena dia bersama fi'il setelahnya bisa ditakwil ke masdar. Bisa takwil ke masdar. Nah, likai la ta'sau. Ta'sau mansub bi kai. Iya. Alamatun nasbihi hadfun nun. Hadfun nun. Nanti ada syaratnya. Beliau akan sebutkan di syarah. Iya. Syarah. An-nasibut tsani kai. Penasab yang kedua adalah kai. Kemudian beliau tegaskan. Wa innama takunu nasibatan idza kanat masdariyatan. Dia akan menjadi penasab kalau dia kai masdariyah. Makanya beliau tadi bilang masdariyah. Karena kai bisa juga kai jaroh. Bisa kai huruf jer. Kalau kainya huruf jer, maka bukan dia penasab. Yang menasab adalah an setelahnya. Antum paham ini? Dipahami ya? Jadi makanya beliau bilang tadi kai al-masdariyah. Yang menasab ini adalah kai masdariyah. Kai masdariyah. Bukan kai jaroh. Bukan kai huruf jer. Jelas nih? Syaratnya. Bimanzilati an. Sama dengan an. Karena an juga adalah an apa? Masdariyah. An juga adalah an masdariyah. Wa innama takunu kadzalik. Ini rahasianya lagi. Kan ada kai masdariyah. Ada kai jaroh. Pertanyaan kita. Kapan kai dia sebagai kai masdariyah? Kapan sebagai kai jaroh? Ini kata beliau. Wa innama takunu kadzalik. Dia akan menjadi seperti itu. Seperti apa itu? Kai masdariyah. Idza dakhalat 'alaiha lam. Kalau masuk padanya al-lam, li, huruf jar. Karena kalau dia kai jaroh, kemasukan huruf jar, tidak mungkin.
Karena huruf jar tidak bisa masuk pada huruf jar. Paham gak ini? Jadi ketika ada huruf jar li masuk padanya, berarti dia bukan huruf jar. Berarti dia di situ siapa? Kai masdariyah. Paham rahasianya? Ini harus diperhatikan. Kalau masuk padanya lam huruf jar, lafdzon, apakah terlafatkan? Ada. Kaqouli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, likai la ta'sau. Ada linya? Terlafatkan, nampak? Likai la, likai. Iya. Dan juga likai la yakuna 'alal mu'minina haraj, likai la. Au takdiran, atau lamnya itu ditakdirkan ada. Ditakdirkan ada. Nah, ji'tuka kaitukrimani. Idza qaddarta annal asla likai. Kalau antum takdirkan asalnya likai. Kalau antum tidak takdirkan, tetapi ilmu mudhari'nya dinasab setelahnya. Anggaplah antum bilang, saya tidak takdirkan di sini li. Paham kan? Ya, tetapi ilmu mudhari'nya apa? Dinasab setelahnya. Tukrimani, tetap begitu. Tapi yang menasabnya bukan kai. Kalau antum tidak takdirkan, ketika tidak ada lafadznya, yang menasabnya adalah apa? An mutmarotan wujuban. An yang disembunyikan secara apa? Wajib. An yang disembunyikan secara wajib. Iya. Itu dia. Wa annaka hadzabtal lam istighna'an anha biniyatiha. Yaitu antum hilangkan lamnya karena merasa cukup dengan meniatkannya saja. Fa illam tuqaddiril lama kanat kai harfa jarrin. Kalau antum tidak takdirkan lam, maka adalah kai huruf jar bimanzilatil lam fid dalalati ala ta'lil. Sama dengan lam untuk menunjukkan atas ta'lil. Karena kai semakna dengan li. Paham kan? Kai semakna dengan apa? Li. Menunjukkan makna sebab. Ilahnya. Wa kanat an mutmarutan ba'daha itmaron lazima. Dan adalah an disembunyikan setelahnya dengan penyembunyian yang wajib. Paham ini? Disembunyikan secara apa? Wajib. Selesai kai al-masdariyah. Berikutnya kata beliau rahimahullahu taala aslun wa bi idzan, dan dia juga dinasab dengan idzan. Dia juga bisa dinasab ya dengan masuknya idzan. Dengan masuknya idzan. Musaddaratan. Langsung beliau sebutkan syaratnya. Kalau dia berada di sodr, di awal. Iya. Bukan masdar ini, musaddaroh. Iya. Kalau dia berada di sodr, di awal kalimat jawabannya. Wahuwa mustakbal. Kemudian dia maknanya mustakbal akan. Misalnya anak katakan, sa'atik, saya akan datang kepadamu. Paham kan? Antum langsung bilang, idan ukrimak. Kalau begitu, saya akan memuliakanmu. Paham maknanya? Faldi? Paham maknanya? Yakin saudara? Nggak encok. Nggak encok. Encok itu pinggangnya capek. Tidak. Baiklah. Alhamdulillah. Itu maknanya mustakbal. Maknanya mustakbal. Akan. Saatik, saya akan datang kepadamu. Antum langsung bilang, idan ukrimak. Kalau begitu saya akan memuliakanmu. Saya akan. Paham maknanya? Ini diantara huruf yang memalingkan dan memastikan makna fi'il mudhari menjadi istiqbal. Kan bisa dua. Hal istiqbal. Tapi kalau ada idan, istiqbal.
Iya. Terus berikutnya lagi muttasil. Fiilnya itu harus bersambung langsung dengannya. Maksudnya terletak langsung setelah apa? Idan. Seperti tadi, idan ukrimak. Paham ini? Tidak boleh antum katakan idan Zaidun yukrimak. Antum masukkan di tengahnya siapa? Zaid. Harus langsung. Au munfasilun biqasam, atau terpisah tapi dengan sumpah. Boleh antum pisah tapi yang memisahkannya adalah apa? Sumpah. Jadi antum katakan misalnya idan wallahi ukrimak. Kalau begitu demi Allah saya akan memuliakanmu. Paham ini? Jelas ya? Nah, idan ukrimak wa idan wallahi narmiyahum biharbin. Narmiyahum idan wallahi narmiyahum biharbin. Jelas ya? Di mata insyaallah jelas. Tambah di syarah. Syarah an-nasibut tsalits idan. Syarah penasab yang ketiga adalah idan. Wa harfu jawabin wa jazain inda sibawain. Dia adalah huruf yang berfungsi sebagai jawaban dan balasan menurut Sibawai. Wa qala asy-Syalaubin, dan berkata asy-Syalaubin wa hiya kadzalika fi kulli mawdhi'. Ya, dia seperti itu pada seluruh tempatnya. Selalu kalau dapat idan maka harfu jawabin wa jaza, harfu jawabin wa jaza. Dipahami ini? Seluruh tempat. Wa qala al-Farisi, dan berkata Al-Farisi fil aksar, pada kebanyakannya. Bukan pada seluruh tempat. Tapi dia akan bermakna seperti itu pada apa? Kebanyakannya. Pada kebanyakannya. Wa qad tatamahhadu lil jawab. Kadang dia murni untuk jawaban saja. Tatamahhad arti dari kata mahd. Paham kan? Karena dia murni untuk jawaban, bukan sebagai jaza, balasan. Tapi hanya menjawab. Karena kadang ada yang menjawab tidak membalas. Dipahami kan? Cuma sebagai jawaban, bukan sebagai jawab balasan. Lihat contoh. Beliau contohkan bidalili annahu yuqal, dengan dalil bahasanya dikatakan uhibbuk. Saya cinta kepadamu. Fatakul, antum katakan idan adunnuka sadiqa. Kalau begitu saya yakin kamu jujur. Kalau begitu saya yakin kamu jujur. Apakah di sini ada balasannya? Apakah ada balasan di sini atau hanya sekedar jawaban? Hah? Kan jawaban. Dia cuma bilang, saya yakin kalau begitu saya yakin kamu jujur. Ini balasan atau jawaban? Hanya jawaban. Kalau balasan, idan ukrimak misalnya. Kalau begitu saya akan muliakan kamu karena kamu mencintai saya. Dipahami ini? Ini kalau bermakna apa? Hah? Balasan. Dia mencintai kamu, kamu lagi mencintai balik. Berarti kan ada jawaban sekaligus apa? Balasan. Tapi kalau begini ini hanya pernyataan. Kalau begitu kamu jujur. Ini jawaban saja. Itla mujazata biha huna, karena tidak ada balasannya di sini. Tidak ada balasan di sini. Yang di sini cuma ada apa? Jawaban. Iya. Tapi semua ini tidak menafikan pendapat Sibawai. Sibawai kan tidak mengatakan pada setiap tempat. Sibawai cuma mengatakan harfu jawabin wa jaza. Setelah itu Asy-Syalaubin yang mengatakan pada semuanya seperti itu. Tapi Al-Farisi bilang enggak, kadang hanya sebagai jawaban. Jelas kan? Kadang hanya sebagai apa? Jawaban. Kemudian beliau berkata innama takunu nasibatan bi thalathati syurut. Tiada lain dia akan menjadi penasab dengan 3 syarat. Kalau tidak terpenuhi ini maka tidak menasab. Iya. Al-awwalu an takuna waqi'atan fi sadril kalam. Syarat pertama harus dia terletak di awal kalimat.
Falau kulta, kalau antum katakan Zaidun idan, itu Zaidnya di depan idan. Kulta ukrimuk, kulta ukrimuh. Biropa dengan ropa. Misalnya antum katakan begini, sa'atik, saya akan datang kepada kamu. Langsung antum bilang Zaidun idan ukrimhu. Anu pahami? Pakai di awalnya kalimatnya ada siapa? Zaid, batal. Antum baca ropa. Antum baca apa? Ropa, jangan baca nasab. Asani syarat kedua, ayakunal fi'lu ba'daha mustaqbala. Harus fi'il setelahnya bermakna mustaqbal, akan. Falau haddatsaka syakhsun bihadithin, kalau ada seorang bercerita kepadamu dengan sebuah cerita, fakulta, dia bercerita saja, dia bercerita kepada kamu sebuah cerita. Antum bilang idan tasduku, kalau begitu kamu benar. Antum paham? Dia baca apa ini? Dibaca apa ini? Rofa. Kenapa kira-kira? Faldi. Dia langsung baca setelahnya. Li'annal murada bil hal. Dia sekarang sudah pintar. Karena yang diinginkan sekarang. Kalau begitu kamu dalam ceritamu sekarang ini benar, jujur. Paham maksudnya? Dipahami nih. Kalau dia tidak mau jatuh lagi di lubang yang kedua kalinya. Sebelumnya kan ditanya dia salah. Ternyata ada setelahnya. Sekarang langsung dia baca setelahnya. Li'annal murada bihi al-hal. Saya kira tadi itu dia berbahasa Arab. Ternyata dia baca kita. Alhamdulillah. Iya. Karena yang diinginkan dengannya sekarang maknanya apa? Sekarang. Kan orang bercerita sama antum. Nah, ada orang bercerita. Langsung antum bilang. Idan tasduk. Kalau begitu kamu jujur itu dalam ceritamu. Kapan dia benarkan ini? Nanti atau sekarang? Sekarang dia benarkan. Jadi maknanya bukan akan. Bukan dia bilang, kalau begitu kamu akan benar. Orang dia cerita sekarang, masa nanti baru dia benar? Paham Aldi? Itu dia. Li'annal murada bihil halu. Kan yang diinginkan dalam kalimat ini sekarang. Sementara syaratnya harus bermakna istiqbal. As-salit yang ketiga syaratnya. Allah yufsola bainahuma bifasilin ghairil qasam. Tidak dipisahkan antara keduanya dengan pemisah selain sumpah. Selain sumpah. Nah, idan ukrimak. Contohnya idan ukrimak. Lihat di sini. Yang terpenuhi syarat. Idan ukrimak. Terpenuhi langsung semua 3 syarat. Terpenuhi langsung semua 3 syarat. Iya. Wa idan wallahi ukrimak. Terpenuhi juga. Ada pemisah tapi yang memisahkannya siapa? Sumpah. Kalau syair berkata penyair, idan wallahi narmiyahum biharbin yushibut tifla min qablil masyibi. Idan wallahi narmiyahum. Dinasab. Ada pemisah. Hanya saja yang memisahkannya siapa? Qasam. Dibolehkan. Walau kulta idan ya Zaid. Kulta ukrimuk. Antum katakan ukrimuk bukan ukrimak. Paham ini? Karena dipisah oleh siapa ini? Munada. Biropa dengan dibaca ropa. Wakada idza kult. Demikian pula kalau antum bilang idan fid dari ukrimuk. Ropa. Dipisah oleh jar majrur. Wa idan yaumal jum'ati ukrimuk. Diropa. Kan dipisah oleh dhorob. Kullu dhalika birraf'i. Semua itu dengan dibaca rofa. Semua itu dengan dibaca rofa. Selesai 3 ala penasab fi'il mudhari. Insyaallah
untuk yang keempat kita akhirkan di pertemuan berikutnya karena agak panjang pembahasannya. Mudah-mudahan nanti bisa diselesaikan satu kali. Kalau enggak karena panjang ya kita ambil 2 kali. Insyaallah ta'ala. Fadal. La. Dia kama qala Sibawai. لا هذا معنى المضارع. معنى في المضارع وإذا دخل عليه إذن للمستقبل. ليس معنى إذن، معنى المضارع. مضارع له معنيان. مستقبل والحال. وإذا دخل عليه إذن فالمضارع يتمحض للاستقبال. لا جزاء وجوابا. الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك.